Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lillazina amanu billahi wa rusulihi zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu zul fadlil azim. Surat Al-Hadid ayat 21. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan keampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan sorga, di mana sorga Allah itu luasnya seperti seluas langit dan bumi. Disediakan sorga itu untuk orang-orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan para rasulnya. Itulah karunia Allah yang akan diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah memiliki karunia yang besar. Surat Ar-Ra'd ayat 21. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Zuhur rahimakumullah, kita beri judul kuliah zuhur kita pada kali ini, keampunan Allah dan surganya hanya untuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Semua kita selama hidup, sejak mulai umur 13 tahun, kalau dihitung sampai saat ini, dosa kita sudah terlalu banyak. Apalagi waktu muda dulu, waktu remaja, banyak yang makan masak mentah saja, tidak tahu mana yang halal, mana yang baik. Yang perlu berbuat H3S, halal haram hantam saja. Belum lagi kelalaian terhadap Allah, tidak sadar, kadangkala terus menerus berbuat kelalaian. Sholat tuh banyak lewat, banyak bolong, banyak ditinggalkan. Ke masjid pun jarang dikerjakan. Apalagi dosa pergaulan bebas waktu muda, lupa diri, ada yang sudah terjerumus kepada perbuatan maksiat, biadab dan mungkarat. Untuk itu kaum muslimin, semua dosa yang pernah kita perbuat seperti itu tak akan hapus otomatis tanpa kita mau minta ampun kepada Allah. Makanya Allah mengingatkan kepada hamba yang beriman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan keampunan dari Tuhanmu. Yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Mari kita sadari kaum muslimin, sebelum ajal tiba, sebelum malaikat maut mencabut nyawa kita, segeralah kita bertaubat, segeralah kita mendapatkan keampunan dari Allah. Kalau keampunan Allah sudah didapatkan, ketika datang malaikat Israel mencabut nyawa kita, insya Allah
kita akan tenang dan akan mampu mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat, la ilaha illallah. Jika itu bisa kita ungkapkan, inilah orang yang mati disebut dengan husnul khatimah, sebaik-baik penutup ajal ketika nyawa dicabut oleh malaikat Israel. Keluar dari lidahnya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kaum muslimin, kemudian kita juga ingin mengharapkan surga Allah, di mana surga Allah itu arduha ka'ardis samai wal ard, luasnya seperti seluas langit dan bumi. Bayangkan langit begini luas, bumi terhampar luas, itulah surga. Dan tidak terbayang oleh kita di mana tempatnya, Allah yang tahu. Kita hanya yakin apa yang diungkapkan Allah tersebut, kita tidak ada ragu sedikit pun. Maka itu kaum muslimin, untuk siapa surga Allah yang seluas langit dan bumi? Allah katakan, wa'iddat lillazina amanu billahi wa rusulih, disediakan surga yang luas seluas langit dan bumi itu untuk orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Kalau kita baca dalam surat Ali Imran ayat 133, wa'iddat lil muttaqin, disediakan surga itu untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita bisa berupaya sampai sebelum datang kematian, jadilah orang yang benar-benar beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Memang mempertahankan keimanan itu tidak mudah, berat tantangan dan rintangan kita lalui. Tapi kita tetap yakin, kalau sekali beriman, tetap beriman dengan Allah. Amantu billah semastaqim, aku beriman kepada Allah, kemudian punya pendirian. Walaupun godaan banyak datang, kita lawan godaan tersebut, terutama godaan datang dari setan laknatullah alaih, yang akan menyengsarakan dan menjerumuskan kita kepada perbuatan salah. Jangan diperturutkan dengan cara berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Kalau dapat kaum muslimin, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, tetap pertahankan keimanan yang sudah ada, jangan sampai habis. Caranya bagaimana? Ada 7 langkah yang harus dikerjakan. 1. Tambah ilmu agama Islam. Belajar agama ini tidak ada putus-putusnya. Jangan belajar menjelang pensiun, sudah pensiun tidak lagi, enggak. Jangan belajar menjelang kita besar, sudah besar itu enggak, sampai ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntulah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Apapun bentuk perbuatan yang akan kita kerjakan harus dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, ibadah pun yang kita kerjakan akan sia-sia belaka. Allah tidak akan terima. Maka Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti suatu perbuatan kalau engkau enggak punya ilmu. Maka ilmu inilah patokan bagi kita. Apapun bentuk ibadah yang kita kerjakan harus dengan ilmu. Belajar dulu, pelajari dulu. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan saja. Lihat orang seperti itu, kita gitu pula tapi tidak punya ilmu, tidak boleh. Haruslah dengan ilmu, tahu kita. Makanya sediakanlah waktu untuk tetap menambah ilmu agama kita. Kalau ilmu umum kurang-kurang sedikit tidak ada masalah, insyaallah.
Kalau dapat bisa seimbang, bagus. Antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat, bagus. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu, ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Ingin kedua-duanya, bahagia dunia, bahagia di akhirat, harus dengan ilmu, kata Rasulullah. Al ilmu yu'ta alaih. Ilmu itu dicari, bukan datang sendiri. Sediakan waktu, fokus kita dalam belajar ilmu agama yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, iman akan kuat jika kita rajin beribadah. Ilmu yang sudah kita dapatkan, amalkan. Al-ilmu bila amalin kasajari bila thamarin. Ilmu kalau tidak diamalkan seperti pohon kayu yang tidak berbuah, tidak ada artinya. Beribadahlah dengan baik, terutama ibadah mahdoh, ibadah khusus. Sholat ini ibadah khusus nih, tidak bisa ndak. Bagaimanapun sibuk kita, bagaimanapun sakit kita, dan sholat itu tetap wajib. Tidak sanggup berdiri duduk, tidak sanggup duduk berbaring, tidak sanggup berbaring mati saja lagi. Namun beribadah tetap kita kerjakan. Ini yang banyak terjadi, orang malas beribadah, tidak mau melaksanakan sholat yang 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga, berbuat ibadah harus ikhlas karena Allah. Wa akhlasu dinahum lillah, ikhlas beragama karena Allah. Mari kita beribadah pasang niat lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena orang. Termasuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah banjir. Bapak ingin sebagai donatur peduli, pasang niat karena Allah. Jangan dikasih-kasih duit, Pak. Apa punya duit lalu dikasih saja, tidak ada pakai niat, tidak ada nilainya, nol nilainya di sisi Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya sebuah pekerjaan mesti dengan niat. Orang keterima balasan sesuai apa niatkan. Niatkanlah karena Allah, pasang niat karena Allah dalam membantu saudara-saudara kita yang sedang mendapat musibah. Yang keempat, selalu bertawakal pada Allah. Tawakal bukan pasrah di mati buah saja, enggak. Lalu faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bila engkau sudah memulakan tekad, bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Yang kelima, selalu berjihad di jalan Allah. Yang keenam, selalu memakmurkan masjid, rajin ke masjid dimanapun kita tinggal. Yang ketujuh, banyak berzikir dan berdoa kepada Allah serta membaca ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini iman kita akan kokoh dan kuat, istiqamah, dan akan bisa menikmati surga yang luasnya seluas langit dan bumi, serta akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.